Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Mem di perkuliahan selanjutnya, yaitu komunikasi ya, komunikasi. Nah, untuk pembelajaran ini dan sebelum-sebelumnya itu kawan-kawan tentu saja masih memegang teguh hasil diskusi setiap kelompoknya, kerjaan kelompok PowerPoint-nya ya. Jadi nanti pas minggu-minggu depan kita bakalan membuat kelasnya lebih singkat lagi karena nanti akan udah sebentar lagi menghadapi UAS. Jadi teman-teman get ready untuk kelompok-kelompok yang belum maju ya. Jadi kita akan mulai juga gitu ya untuk mulai presentasi lagi ya. Ini megang sendiri nih kameranya karena itunya standnya lagi ketinggalan di kampus. Nggak apa-apa lah ya, agak goyang-goyang dikit nggak apa-apa ya. Alright, di dalam mata kuliah komunikasi pada saat ini adalah topiknya hak untuk tahu adalah HAM. Hak untuk tahu adalah hak asasi manusia. Apa sih gitu kan? Jadi teman-teman harus tahu bahwa pada tanggal 28 September itu diperingati sebagai Hari Hak untuk Tahu atau The International Day of Right to Know. Teman-teman sorry ya kalau ada backsound ini suaranya anak Mem lagi belajar ya. Jadi sorry ya kalau ada yang backsound anak-anak ya. Alright, apa sih definisinya itu? Hak untuk tahu adalah satu hak asasi manusia yang harus dipenuhi oleh negara. Pasal 14 ayat 1 dan 2 Undang-Undang tentang HAM menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi yang diperlukan untuk mengembangkan pribadinya dan lingkungan sosialnya. Dan setiap orang berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan dan mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia. Makanya sekarang itu kebebasan dalam berkomunikasi benar-benar dijunjung tinggi ya dalam bentuk apapun, karena jelas sekali termaktum dalam undang-undang yang sudah disebutkan tadi, yaitu memperoleh, mencari, memiliki, menyimpan, mengolah dan menggunakan segala jenis sarana yang tersedia kayak gitu ya. Tetapi tetap aja netizen nggak boleh selalu maha benar ya. Alright, kalau misalnya netizen kayaknya maha benar gitu kan, tapi juga kita sebagai orang-orang yang sudah belajar, orang-orang yang sudah tahu tentang peraturan juga harus tetap berhati-hati dalam menyampaikan berita kayak gitu ya. Kita harus pilah-pilah, apalagi kalau misalnya informasi yang kita sebarkan itu bukan informasi yang sebenarnya atau informasi yang sudah dicampur-campur sesuai dengan kebutuhan atau hoax ya. Oke, hak konstitusional. Jadi hak untuk tahu itu merupakan hak konstitusional setiap warga negara Indonesia karena dijamin di dalam pasal 18 Undang-Undang 45, yaitu bahwa setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi. Jadi benar-benar dijamin untuk mendapatkan informasi dan berkomunikasi ya. Teman-teman bisa baca detail ya ntar di sini ya. Jadi hak yang melekat pada setiap warga negara gitu ya. Itu tuh ada itu tentang publik ini ya, informasi publik yang harus dapat diperoleh secara tepat dan tepat. Nah, jadi kategori informasi publik ini ada yang terbuka, ada yang rahasia. Yang terbuka ada 4 jenis, yang rahasia ada 3 jenis. Silakan baca. Ya, silakan baca. Itu banyak banget karena terbuka ada 4 jenis, rahasia ada 3 jenis. Jadi ada 7 jenis. 7 jenis kategori informasi publik. Dan kemudian dalam Komnas HAM juga ada mengatur tentang peraturan pelayanan informasi publik di lingkungan Komnas HAM juga ada. Jadi teman-teman bisa baca lagi. Kemudian ada informasi yang dikecualikan juga tentang informasi publik. Apa aja ada 4. Ya, teman-teman harus lihat. Kalau nggak lihat videonya berarti. Kecuali kalau misalnya menjelaskan betul-betul baru akan ada pertanyaan. Ya, kalau dijelaskan betul-betul pasti kalau yang dengar benar-benar pasti ada pertanyaan. Kalau enggak ya nggak ada pertanyaan. Itu ya self learning ya. Kemudian instrumen penting dan strategis. Jadi oleh karena hak untuk tahu itu menjadi instrumen penting dan strategis bagi pengembangan diri setiap orang, maka setiap lembaga publik baik yang ranah eksekutif, legislatif maupun yudikatif wajib menyampaikan kepada publik. Kayak gitu ya. Jadi teman-teman harus baca yang tadi Mem sampaikan. Ada yang informasi yang tersedia setiap saat itu ada 7. Ya, silakan baca. Kemudian kategori informasi publik itu ada 7 juga. Dan terbuka ada 4, rahasianya ada 3.
Jadi apa-apa aja. Oke. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan video ini dan silakan baca modulnya. Teman-teman semoga semuanya selalu berbaik sangka kepada orang lain juga ya. Karena setiap orang itu sebenarnya ingin memudahkan kehidupan orang lain, termasuk dosen-dosennya. Kayak gitu ya. Sebisa mungkin perkuliahan disampaikan dan dipenuhkan kewajibannya sesuai dengan lesson plan yang sudah disediakan. Begitu juga dengan mahasiswa. Tolong untuk tetap baca ya. Tetap baca dan berkomunikasi dengan dosennya kalau misalnya ada hal-hal yang ingin dipertanyakan. Terima kasih teman-teman telah mendengarkan video singkat ini. Semoga bermanfaat. Ketemu lagi minggu depan insya Allah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.